Terima kasih kepada Tuhan kita, Yesus, yang sudah menyatakan kebaikannya, kemurahannya selama 1 minggu. Dan saat ini kita akan datang bersama-sama secara pribadi di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau katakan, Tuhan, inilah aku mencintaimu Tuhan. Aku merindukan hadirat-Mu pagi hari ini. Kita syukur di hadapan Tuhan, kita satukan hati kita dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita mau serukan Hosana bagi Raja yang ada di dalam surga. Inilah aku Tuhan, inilah aku Tuhan. Haleluya. Inilah aku Tuhan, lihatlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus Tuhan. Inilah aku Tuhan, lihatlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana.
diam di bawah kaki Tuhan, kita merenung, mengingat kembali setiap kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Sampai dengan saat ini saudaraku, kita ada, kita masih diizinkan hidup, bernafas, beraktivitas, dan beribadah di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, itu karena kemurahan Tuhan. Berterima kasihlah, nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami masih terima kesempatan spesial untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mari Engkau memimpin ibadah kami pagi hari ini, dan Engkau mengambil tempat termulia dalam ibadah ini. Kami siap Tuhan mempersembahkan pujian, hormat, syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kita semua yang diberkati dan siap untuk terus diberkati, kita perkatakan bersama-sama, amin, amin. Luar biasa. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saudaraku, pujian berikut ini berjudul Bangkit, Serukan Nama Yesus. Kata bangkit berarti semangat, bahkan teriak, sorak-sorai, karena tidak ada kata serukan yang artinya berbisik-bisik ya, pelan-pelan, tidak ada. Bangkit itu berarti semangat, bahkan teriak, teriak dan teriak, semangat, aktif. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh bersorak-sorai di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Bangkit, serukan nama Yesus. Karena kita menyanyi bukan untuk siapa-siapa, kita menyanyi bagi Tuhan kita, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus. Haleluya, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, amin, menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oh haleluya, luar biasa, kita beri kemuliaan bagi Dia, Yesus, nama di atas segala nama, nama yang dahsyat. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara dulu kembali. Saudaraku, kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Dia yang selalu menyertai kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Bahkan Dia yang selalu meneguhkan kita. Dan Dia yang berjanji untuk senantiasa memelihara kita. Dia melakukan semua itu oleh karena Dia begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka hati lebar-lebar di hadapan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Haleluya. Betapa kami mencintai setiap kejadian di dalam hidup kami, Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya.
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita siapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus berkata-kata di dalam setiap hati kita dengan bebas leluasa. Haleluya. Yes, bentuk kami Tuhan. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Serukan Bapa, bentuk hati kami. Bapa, sentuh hatiku. Waktu saya serahkan kepada Ibu Gembala. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah dan kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh datang untuk beribadah itu karena kasih dan anugerah-Mu masih berlaku atas hidup kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengambil alih acara ibadah pagi ini Tuhan. Engkau mengurapi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik WL,
singer maupun kami semua yang akan menyampaikan firman-Mu. Pengurapan khusus yang Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk hamba bisa melayani Tuhan. Bukan dengan kekuatan hamba, tapi Roh Kudus sendiri yang mengambil alih mulut bibir lidah hamba-Mu, sehingga Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir lidah hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan, berikan roh hikmat, roh pengertian yang daripada Engkau. Engkau tahu kedatangan daripada setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka datang dengan sakit, mereka datang dengan pergumulan, mereka datang dengan masalah. Biar Roh Kudus sendiri yang kembali boleh memulihkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Engkau jamah acara ibadah ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Dan jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika kami ingin mendengar sebagian firman-Mu, ada satu oknum yang tidak senang dengan hal ini, yaitu kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang mungkin masih mengediami hati kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan acara pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang berkarya Tuhan. Dan saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan ya. Mungkin saudara seringkali bertanya, loh biasanya minggu kedua ini tamu kok tumben enggak? Karena ini lebaran Idul Adha ya, banyak yang izin sama saya ya. Bu Tommy saya izin ya. Jadi saya berpikir kalau saya undang tamu hari ini tentu tidak maksimal ya. Karena itu undang tamunya minggu depan, ada tamu ya saudara. Karena itu biarlah kita persiapkan hati kita tidak melihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tapi apa ya maksud Tuhan di dalam kehidupan kita melalui ibadah pagi ini. Saya coba memberikan satu tema, kekuatan Allah dalam ketidakmampuan kita. Ya, kita belajar kekuatan Allah di dalam ketidakmampuan kita ya. Saya merasakan kalau saat-saat seperti ini ya seringkali firman Tuhan itu bukan untuk saudara tapi untuk saya pribadi ya. Kekuatan Allah di dalam ketidakmampuan kita. Kalau saya melihat ya flashback ke belakang, saya berpikir wah kalau suami saya masih ada ya rasanya ya buat saya itu lebih nyaman ya, bukan hanya kenapa untuk pelayanan saudara ya, cukup banyak saya harus belajar lagi ya. Memang saya seorang pendeta ya, untuk menjadi pendeta itu nggak gampang saudara. Sekali bilang kok enak tenan jadi pendeta, nggak sekolah udah jadi pendeta, gampang tanya Eliaman yang udah sekolah saja. Dia harus kemarin dia mengikuti dolos ya, dari hari Jumat Sabtu dia harus berangkat hari Kamis karena di Kaliurang untuk dolos 2 hari ya, bagaimana menjadi seorang hamba ya, untuk ya tentunya nggak gampang. Sebelum boleh mengikuti dolos tentu harus dulos ya, belum boleh mengikuti dulos harus disaring ya. Jangan sekarang pemain musik, penerima tamu, WL itu sudah PDP sekarang nggak berlaku ya saudara ya. Jadi betul-betul yang berfungsi untuk menjadi pendeta itu ya. Dan saya percaya PDP itu kelihatannya sekarang bukan PDP Pratama, lalu Madya ya, pendeta muda itu Madya ya, seperti sekolah nggak gampang. Sebentar lagi dia harus ikut diklat ya, udah ikut diklat ujian ya, sesudah melalui penyaringan ya, tentu nggak gampang saudara. Dan kalau dia seandainya boleh lulus semua, paling cepat itu 12 tahun, paling cepat untuk mendapat jenjang pendeta. Tetapi kadang-kadang ada yang sudah 10 tahun masih PDM ya, nggak naik-naik, susah, nggak gampang, apalagi pendeta perempuan. Itu memiliki kualitas yang lebih berat daripada laki-laki untuk menjadi seorang pendeta. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan ya, dan saat ini kita belajar tentang kekuatan Allah dalam ketidakmampuan kita. Kenapa? Kalau saya melihat kemarin yang Bapak Daniel yang sudah melayani di tempat ini, dia berkata, wah kalau Pak Tommy itu wibawanya luar biasa, memang saya akui. Bukan hanya di Majelis Daerah Jawa Tengah, tapi di MPL seluruh Indonesia kalau dia ada rapat, dia kan diam orangnya. Kalau diminta pendapatnya, walaupun hamba Tuhan juga manusia, berbeda pendapat, debat ya rame, suami saya diam.
Tetapi kalau diminta bagaimana Pak Tommy pendapatnya, dia cuma ngomong kata-kata kembali ke tata kerja GBI. Kita punya tata kerja. Ya mereka diam semua saudara. Wah, kadang-kadang saya dulu ingat Pak Monto lalu bilang, waduh apalagi di HKBP, ya bukan saya menjelekkan, di gereja Protestan yang ada di Medan, dulu dia sebagai ketua Kapolda di sana. Wah saudara, kalau pemilihan ketua, sini ada senjata saudara. Begitu sama ya, tetapi pada saat itu kita belajar dan saya merasa aduh Tuhan ya, saya ini gak bisa apa-apa, saya ini gak mampu. Tapi Tuhan mengatakan kekuatan Allah di dalam ketidakmampuan. Tuhan mengajar untuk kita belajar ketidakmampuan kita. Kekuatan Allah di dalam ketidakmampuan kita. Kita belajar di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahanlah Tuhan mengatakan. Tuhan berkata waktu itu dia berdoa. Ya, orang menafsirkan mungkin yang dia kena penyakit mata yang menjadi beban buat dia karena dia biasa menulis banyak buku, banyak surat-surat Korintus, juga surat Roma, Efesus ya kepada jemaat-jemaat, itu banyak sekali Rasul Paulus menulis ini. Yang menjadi kelemahannya adalah matanya mungkin yang agak terganggu kalau saya membaca latar belakangnya. Dan dia berdoa, kalau bisa dia berkata, Tuhan sembuhkanlah. Tapi Tuhan mengatakan dengan jelas, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupan Paulus. Saudara, seringkali kita merasa, wah saya gak bisa, saya gak mampu. Itu yang seringkali saya alami sebagai pada saat saya harus mengambil alih ya menjadi seorang gembala sidang. Karena selama ini memang saya istri gembala, saudara ya. Dan saya tahu sebagai istri gembala beban saya tidak terlalu full untuk pelayanan di mimbar. Tetapi pada saat suami saya tidak ada. Mungkin Januari terakhir saya harus melayani untuk ambil online ya. Waktu itu saya berpikir Tuhan, jemaat saya membutuhkan mungkin juga satu tanda tanya bagi mereka. Siapa yang akan melanjutkan pengembalaan di sini? Memang di sini banyak pengerja, tetapi siapa? Saya mendapat telepon dari BPH, ya, baik sekretaris sekumnya maupun Ibu Olimesa sebagai penasehat BPH. Dia berkata, Teni, lanjutkan pelayanan. Jadikan kamu harus segera dilantik. Saya berkata, Tante, saya gini-gini. Saya coba berdalih, saudara. Saya merasa saya tidak mampu. Tapi Tante Oli bilang, tidak. Kamu harus melanjutkan pelayanan penggembalaan di tempat yang kamu saat ini layani. Kenapa? Karena kamu sudah pendeta. Dan saya heran, saudara. Pada waktu suami saya meninggal, saya sudah berkata kepada dia, saya tidak akan mau melanjutkan, saya mau kembali. Ya, sering kali saya katakan, tetapi apa? Pada waktu saya mau bikin uras akte kematian, dia simpan paling tinggi, paling atas sertifikat pendeta saya. 97 kalau saya nggak salah saya dilantik. Saya kaget kenapa disimpan di sini, sudah dilaminating ya. Kalau mungkin saya harus cari-cari kan saya nggak tahu dia. Saya udah bilang nanti seandainya kamu dipanggil pulang lebih dulu, saya mungkin mau kembali ke kampung halaman saya. Saya berkata, tetapi dia bilang terserah kamu. Itu urusan kamu dengan Tuhan. Tanya Tuhan dulu. Suami saya berkata, saya kan sudah tidak ada, saya tidak ikut-ikut. Tinggal tanggung jawab kamu dengan Tuhan. Apa kamu mau melanjutkan pelayanan atau kamu mau pulang ke kampung kamu, itu terserah kamu.
Suami saya hanya berkata, bukan begitu, lebih baik saya dulu daripada kamu. Kamu kan sudah lancar semuanya. Ya memang kepingin saya seperti itu saudara. Tapi ya dia berkata, ya kita nggak bisa menentukan kapan kita mati, kapan kita dipanggil pulang. Semuanya kan terserah Tuhan. Tetapi begitu dia tidak ada, waktu saya lihat-lihat surat-suratnya harus saya persiapkan untuk buat akte kematian. Dia paling atas saudara, sertifikat pendeta Tenikos, dia dilantik di Jakarta pada sidang sinode yang gini. Udah dilaminiting bersih, sampai saya kaget ya saudara. Wah, berarti dia rupanya sudah mempersiapkan semuanya. Dan saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau mau saya untuk melanjutkan pelayanan di sini, berikan saya keberanian, berikan saya kemampuan ya. Mungkin sini ada Michael, dia seringkali bujuk saya, Tante, Om Tommy seringkali bikin online. Tante di rumah aja, malah di tempatnya dia ada ruang studio, udah dikasih kursi. Tante rekaman untuk WBI. Tante duduk aja, ngomong aja Tante. Dia berkata, enggak, saya enggak mau. Ya, saya enggak mau, banyak yang lain. Mereka sudah bujuk saudara, saya enggak mau. Tapi begitu tidak ada, 2 kali kalau saya nggak salah Frankie yang melayani, lalu saya berkata, Pit, hari ini Tuhan sudah bicara sama Mami harus melanjutkan. Karena mereka WA saya, ya jemaat WA saya, Tante jangan tinggalkan kami Tante. Om sudah tidak ada, masa Tante mau tinggalkan kami? Kami sangat membutuhkan Tante, banyak sekali itu yang masuk ke saya, chat seperti itu. Tante, kami sangat membutuhkan Tante. Saya berkata, saya dukung Tante jangan tinggalkan saya. Itu saya simpan saudara. Ya, itu kenang-kenangan, itu jemaat yang mendukung. Dan saya berkata, aduh ya Tuhan, masa saya mau meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini. Mereka juga kehilangan, bukan hanya saya yang kehilangan suami. Anak saya kehilangan papa, tapi jemaat pun kehilangan gembalanya. Dan di situ saya dibangkitkan imannya dan saya berkata, Mami mau rekaman besok untuk jemaat ya. Itu Januari terakhir, minggu terakhir, dan minggu depannya perjamuan suci. Lalu dia berkata, anak saya lihat saya, Mami bisa. Ya karena dia tahu, ya Mami belajar, Mami serahin sama Tuhan. Saya berkata, Mami mau melangkah. Kalau Mami melangkah dalam ketidakmampuan Mami, pasti Tuhan yang berkarya. Dan betul saudara, pada saat itu saya bersyukur walaupun mungkin banyak hal cemang-cemang, gak pernah berkata pertama-tama. Mereka sampai bilang, Tante, sampai Irene datang ke rumah, tenang ya Tante, kenapa? Biasa kalau pertama salah-salah enggak apa-apa Tante. Saya bersyukur untuk support yang mereka berikan kepada saya, tapi saya bersyukur. Luar biasa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya, di dalam ketidakmampuan saya hanya berserah Tuhan. Ini hamba, biarlah Engkau yang berkarya. Hamba bukan apa-apa, hamba tidak mampu, tapi hamba mau berserah, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan memang saudara, lalu minggu depannya lagi mulai terus rekaman sampai saat ini. Di dalam ketidakmampuan kita, dikala kita berserah kepada Tuhan, tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam ketidakmampuan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang kita jumpai dalam pembacaan ini, yaitu ketidakmampuan atau kelemahan kita menjadikan kita rendah hati. Ketidakmampuan atau kelemahan kita menjadikan kita rendah hati. Ya, seringkali dalam Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin berarti rendah hati. Ya, dikatakan dengan jelas, berbahagialah orang yang miskin atau rendah hati di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan mengajar kita untuk belajar rendah hati dan bergantung kepada Tuhan.
Pada saat itu anak saya mengatakan dia seringkali datang ke sini lihat di belakang tapi sebentar keluar. Karena dia lihat pada waktu saya rekaman sini dia menangis ya di mobil. Dia berkata saya ingat papi. Ya, karena biasa papinya yang berdiri di sini. Tapi saat itu saya yang harus melanjutkan pelayanan. Dan saya bersyukur di dalam ketidakmampuan saya bersandar penuh kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, hamba tidak mampu, tapi hamba mau menurut apa yang Engkau kehendaki. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya. Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hambamu. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kekuatan Allah di dalam ketidakmampuan kita. Seringkali kita merasa, oh aku bisa. Ya, saudara, saya tadi pagi saya suka menonton live ya, kesaksian. Dia berkata, saya sangat terkesan dengan seorang hamba Tuhan di Solo yang memiliki gereja yang begitu besar. Dia berkata, saya cuma lulusan SD, kelas 1 SMP. Tetapi Tuhan percayakan saya, secara manusia mustahil saya bisa melayani, menggembalakan jemaat yang begitu besar. Dan bahkan di tempat kami memiliki sekolah STT, sekolah tinggi teologi dengan sampai S2. Tapi saya sendiri cuma SMP 1. Secara manusia, saudara, mustahil. Dia berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau. Tuhan memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pandai. Seringkali mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Seringkali mereka memiliki mungkin gelar-gelar yang banyak. Tetapi mengapa Tuhan tidak memakai mereka? Tuhan memakai orang-orang yang ada pendidikan perlu. Sangat-sangat perlu. Sebab apa saudara? Karena mereka mengandalkan otak mereka. Sehingga mereka melupakan Tuhan. Tetapi justru orang-orang yang mungkin merasa tidak mampu. Mereka seringkali menggunakan dengkul mereka di hadapan Tuhan. Untuk berlutut. Mencari hadirat Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan saya mendengar seorang hamba Tuhan yang seringkali disampaikan oleh pendeta Andreas Suroto. Dia berkata, ibu gembala saya dulu seorang wanita di Solo, orangnya buta huruf. Tetapi bagaimana mungkin dia menyuruh orang lain membacakan firman Tuhan, lalu dia mengartikannya. Itu terkesan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang membukakan. Secara manusia mustahil. Saudara, orang kalau mungkin saudara pinter hanya nyantel di otak. Tetapi kalau saudara menyampaikan firman Tuhan itu dari hati, ya, sampai di hati tidak akan pernah lupa. Tuhan akan menyimpan itu di dalam hati kita. Mungkin kita sederhana dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya ingat ketua sinode kita itu pendiri pertama itu Dr. H.L. Senduk. Dia mengatakan kalau kamu menyampaikan firman Tuhan tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Tetapi dengan bahasa yang sederhana. Yang bisa dimengerti dari orang yang paling pandai sampai orang paling bodoh. Enggak perlu pakai saudara boleh mengerti bahasa Yunani, tapi tidak perlu ditampilkan di sini. Mereka enggak ngerti artinya katanya. Ibrani, Yunani, dia selalu. Saya baca buku-bukunya dan saya banyak belajar karena saya merasa tidak mampu. Pakailah bahasa sederhana yang bisa dimengerti oleh seluruh jemaat. Dari yang pandai, paling tinggi kedudukannya sampai yang paling rendah. Seringkali orang-orang berkata,
Bu Tommy kalau kasih tugas jangan orang itu, nyampaikan bahasanya gini-gini, aku orang mudeng ya. Seringkali saya berkata, oh dia punya pinter loh Ci ngajarnya, aku orang mudeng ya. Orang-orang yang sederhana seringkali kurang mengerti ya saudara. Itu sekolah bagus saudara, saya mendukung, saya suruh anak saya juga sekolah. Ya harus ada latar belakang untuk pendidikan. Dan saya menyesal mungkin karena saya memang tidak mengambil pendidikan seperti itu. Tapi kita perlu untuk pengetahuan itu enggak salah saudara. Tetapi Tuhan mengajar kita. Ketidakmampuan, kelemahan kita menjadikan kita rendah hati. Di dalam ketidakmampuan kita. Menjadikan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan aku ini gak bisa, Tuhan aku ini gak mampu, Tuhan aku ini sangat-sangat membutuhkan. Tuhan bisa bicara melalui kehidupan di dalam hati kita saudara. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita harus merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat ya. Tanpa tangan Tuhan kita nggak bisa mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ada yang pertama, ketidakmampuan atau kelemahan kita menjadikan kita rendah hati. Yang kedua, ketidakmampuan kita menuntun kita kepada Kristus. Ketidakmampuan kita menuntun kita kepada Kristus. 2 Tawarik 33. 2 Tawarik 33 ayat 9 sampai 13 berkata sebagai berikut. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ya, saudara, dikala Manase mulai sombong, Tuhan izinkan pergumulan, masalah datang dalam hidup kita. Ya, dan dikala dia mengalami pergumulan, dia sadar bahwa apa yang dia miliki, keberhasilan, kesuksesan bukan dari dirinya sendiri, tapi itu anugerah Tuhan. Tuhan mengajar kita, ketidakmampuan kita menuntun kita kepada Kristus. Seringkali kita berkata, kenalkah saudara akan Tuhan? Oh kenal, dari sekolah minggu saya sudah kenal Tuhan. Ya, saya sudah kenal banyak, saya mendengar cerita firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu. Kenalkah engkau secara pribadi dengan Tuhan? Melalui pergumulan, engkau akan mengenal siapa Yesus. Waktu Ayub berkata, dulu aku mendengar hanya kata orang. Tetapi setelah dia mengalami berbagai-bagai proses pencobaan, pergumulan, masalah yang Tuhan izinkan, di situ dia baru berkata, sekarang aku baru kenal Tuhan. Seringkali orang berkata kepada saya ya, wah Bu Tommy itu pergumulannya banyak. Saya selalu bersyukur dan saya berkata terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mengajar saya untuk mengenal Tuhan. Kalau dulu kata orang ya, kok kesaksiannya dirinya sendiri. Bukan saudara, kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengalami pribadi dengan Tuhan? Karena saudara hanya mendengar kata orang, oh ini Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat. Ngalami enggak saudara? Pernah enggak saudara
Mengalami dikala saudara berseru, berdoa, Tuhan nyatakan. Dikala saudara mengalami kekurangan, di saat saudara berteriak kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan. Orang yang berkata, oh jangan kalau ada saudara bersaksi kepada orang dan berkata, ikut Tuhan loh, kalau ikut Tuhan semuanya beres. Enggak, Tuhan enggak ada ayatnya. Kalau ikut Tuhan semua beres, tidak. Kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Tuhan mengajar kita, Tuhan sendiri mengalami aniaya, Tuhan sendiri mengalami pencobaan. Jangan orang berkata kalau ikut Tuhan tuh semuanya enak. Itu mana? Saudara, enggak ada ayatnya. Kalau ikut Tuhan cuma beres. Tetapi di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Justru di tengah-tengah seperti itu, Tuhan ada dan selalu bersama dengan kita. Dan kita dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Ya, Tuhan berkarya dalam hidup saya. Saya ingin memberikan satu kesaksian yang saya alami pada waktu saya datang di sini. Ya saudara, waktu dulu memang saya secara manusia karena baru meninggalkan kota Tegal, saya diundang untuk pelayanan di Pekunden. Ya, suami saya 1 bulan bolak-balik Semarang, Kerawang. Sehingga kalau pulang itu naik bis. Waduh, sampai di rumah tuh pakaiannya sudah kotor karena dia naik berdesak-desakan dengan orang biasa, mobilnya sebentar berhenti ya, bis biasa tapi jarak jauh ya saudara. Dan dia berkata, Mama, tolong kasih tahu Teni untuk menemani saya di sini karena dia ditugaskan oleh dosennya waktu itu Pak Misah yang anak daripada Om Tante Oli suaminya untuk pelayanan di Pekunden. Waktu itu saya hanya berkata, kamu melayani, saya di sini aja. Kamu gak usah pikir kasih saya. Kamu memang sekolahnya hamba Tuhan, jadi kamu silakan melayani. Tapi waktu itu dia berkata, kamu sebagai istri, mama saya berkata, kamu harus ikut dimanapun suami kamu berada. Kamu gak bisa tinggal di sini ya. Waktu itu kakak saya sudah menawarkan, Teni, kamu kebetulan pulang lagi dari Tegal, kita buka aja ya supermarket. Waktu itu supermarket, sekarang Superindo, Alfa, dulu belum ada saudara ya. Waktu itu kakak saya sudah mempunyai ke depan jauh, dia berkata kamu tangani hal seperti itu. Saya bilang oh iya, tapi mama saya mengatakan kamu sudah menikah, kamu harus ikut suami kamu dimanapun dia pergi. Bahkan Bapak Gembala yang sudah pergi ke Jakarta, dia datang ke rumah mama saya, dia bilang ke mama saya, tolong ya anaknya biar pelayanan di Semarang. Ya, waktu itu saya berkata, Allah di Tegal wae kayaknya ini jemaat setia, apalagi di sini dibilangnya jemaatnya 500 ya. Waduh, akeh pusing aku nanti sedikit aja Gus bikin nggak nyaman ya saudara ya. Lalu saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki saya melayani di kota Semarang, saya sudah 2 tahun menikah, berikan saya mengandung. Ya, saya sudah 2 tahun waktu itu saya menikah, tapi saya belum hamil. Berikan saya mengandung. Nah, suami saya berkata, Tuhan kalau engkau tempatkan kami di kota Semarang, kirimkan jiwa-jiwa. Karena waktu itu dilayani, pernah sekali disetelin mic, rekaman, piringan khotbah dari hamba Tuhan yang lalu, disetel karena gak ada pembicaranya. Ya, dia antar suami saya ke sini oleh dosennya dan sudah sebulan bolak-balik dia undang kami karena tua-tua di situ mengatakan mana istrinya, kok nggak datang? Saya datang situ dan saya berkata kalau memang Tuhan kehendaki saya di sini, berikan saya mengandung. 1 bulan pas saya mengandung, saudara. Saya datang ke kota Semarang, saya mengandung anak pertama. Lalu di sebelah gereja ada Ibu Arsanto, dia memiliki anak kedua. Meninggal ya, karena terlalu kecil meninggal. Janinnya dia sempat hidup 2 minggu ya, dengan di inkubator, diapain, tapi meninggal anaknya. Lalu saya menghibur dia, saya sedang hamil 3 bulan dan saya berkata, ya Ren, sesuai ini gak usah banyak pikiran, kamu kan masih muda, pasti nanti Tuhan kasih yang sehat, kasih yang baik, segala sesuai yang Tuhan buat itu baik. Saya berkata kepada dia seperti itu. Lalu Ibu Gembala dari Ambarawa, dia kena asli Ambarawa, dia memiliki Ibu Gembala, istrinya Pak David Sumedap, datang ke situ dia nangis, Tante gini-gini. Saya masih muda ya, saya mengundurkan diri, saya duduk di teras. Lalu Tuhan berkata kepada saya dengan jelas, kamu bisa menghiburkan orang itu, ya karena kamu belum mengalami kehilangan anak. Seandainya kamu mengalami kehilangan seorang anak, bisa gak kamu berkata seperti itu? Dek,
Saya sedang mengandung 3 bulan. Saya berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, biar kehendak-Mu yang jadi. Saya dengan jelas mendengar suara seperti itu. Lalu pada waktu saya mengandung, saya berkata kepada suami saya, dalam perjalanan mengandung saya sampai saya mau melahirkan, saya berkata begini, Pak, kalau Tuhan suruh pilih antara saya dan anakmu, kamu mau pilih siapa? Kamu kok lagi hamil ngomongnya seperti itu? Enggak. Tuhan suruh saya bertanya kepada kamu. Kalau seandainya kamu pilih antara saya dan anak, kamu mau pilih saya. Saya tidak mau memilih, biar kehendak Tuhan yang jadi. Waktu itu kita bersekutu, berdoa, saudara ya. Dan memang saya dalam perjalanan hamil, saya masih ikut kegiatan-kegiatan, sampai ikut kongres, sampai kedudukan anak saya itu Malang. 8,5 bulan saya datang periksa untuk ke dokter kandungan. Ya waktu itu dokter Sutoto. Saya datang ke situ, dia periksa. Itu dokter nggak dikasih periksa dalam. Sudah 8,5 bulan tapi hanya dikasih surat pengantar. 2 minggu lagi, mungkin kali ibu lahiran ini langsung masuk rumah sakit. Malam itu saya ke dokter kandungan. Dan saya berkata, dok, kelihatannya saya keputihan. Ternyata karena dokter tidak periksa dalam, itu rupanya makanan anak. Semalam-malaman saya sakit, paginya saya punya air tuban pecah, saudara. Dan ibu saya belum ada. Suami saya juga, kita masih bodoh, gak ngerti. Jadi saya masih jalan-jalan, aduh rasanya kok sakit seperti ini. Lalu kami diantar ke Elizabeth. Dan saat itu, di tengah jalan, anak saya tidak ada. Saudara, secara manusia, bagaimana saya minta Tuhan, secara manusia pada waktu anak saya lahir secara sesar. Dan waktu itu dia berkata kepada saya ya, suami saya berkata kepada saya, begitu saya sadar, karena sesar sekarang kan gampang, dulu enggak harus bius total. Begitu saya sadar, saya bertanya, Pak, anaknya hidup apa mati? Dia kaget, saudara. Ya, saya nggak tanya laki-laki apa perempuan, tapi saya tanya anaknya hidup atau mati. Dia kaget. Udah istirahat dulu aja, istirahat dulu. Tidak. Ya. Dan saya memang tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Waktu itu Tuhan mengingatkan kepada saya, kamu belum bekerja, kamu datang ke kota Semarang belum bekerja, kamu sudah menuntut bukti dan kamu minta mengandung. Saya enggak minta anak, saya minta mengandung. Dan betul saudara, pada waktu kelahiran anak itu tidak ada. Secara manusia mungkin, Tuhan kenapa seperti ini? Tidak saudara, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan dan berkata, oh Tuhan kenapa? Kalau gitu kan Tuhan enggak. Saya berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya melihat Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan saya. Di situ saya belajar mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Ya, seringkali orang berkata, oh Bu Tommy kesaksian ini, karena saya mengalami. Setiap saat saya mengalami, Tuhan mengajar saya, Tuhan mendidik saya. Pada waktu suami saya kehilangan, tidak ada pun saya berkata, ya Tuhan, orang lain adik saya 3 minggu di rumah sakit, pulang balik ya, kena COVID. Tapi dia hanya 5 hari saya antar dia dengan jalan kaki, diantar anak saya dengan kendaraan. Pulang lagi kena harus swab, tunggu 4 sore datang lagi, jalan kaki lagi saudara. Saya lepas dia. Dan itu tanggal 5 itu terakhir kali saya ketemu dengan dia. Dan hanya 5 hari saya sebelum dia tidak ada, saya dapat telepon dari dokter jam 2 siang. Dia berkata, Bu, 2 hari lagi Bapak, paling lama 2 hari lagi Bapak sudah boleh pulang. Ini semuanya sudah bagus Bu. 97, 94, 95 dia punya itunya, ininya juga oksigennya sudah 9, sudah berapa gitu, udah bagus, dokternya sudah mengatakan. Tapi tengah malam jam 10, jam setengah 11 lebih, saya ditelepon, Bu, Bapak sudah tidak ada. Oh, saya kaget saudara, tapi saya berkata Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Secara manusia mungkin saya bisa berkata, wah dokter ini bagaimana? Dokter kan tadi sudah siang, dokter jam 2 mengatakan tinggal 2 hari lagi pulang. Kenyataannya kok seperti ini? Tidak, saudara. Saya hanya berkata, ya dok, ibu bisa ke sini enggak? Ke rumah sakit. Saya berkata, boleh dok. Saya sendiri lagi COVID saat itu dengan anak saya. Saya ke sana, saya urus semuanya, karena tidak ada siapa-siapa.
dia berkata, apa mau dimakamkan secara COVID dengan pemerintah punya? Enggak dok, saya mau suami saya dimakamkan di pemakaman umum. Saya hubungi orang-orang ya bagian kematian, tidak ada yang mengangkat. Lalu saya berkata, dokter punya kenalan enggak untuk bagian kematian ini? Hanya dikasih waktu 3 jam saudara. Luar biasa. Saya mengalami itu, saya mengenal Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan saya ketenangan. Bisa mengatasi dia berkata, dulu tante kok tenangnya luar biasa, bisa dapat cari peti. Tolong ya, saya minta peti. Lalu saya berkata tolong difoto, supaya saya tahu bahwa suami saya dimasukkan ke peti itu. Nanti fotonya dikirim ke saya. Saudara, Tuhan kasih ketenangan yang luar biasa. Saya hubungi pendeta Frankie dan Yakub, saya katakan tolong ke sini. Om sudah tidak ada, kaget mereka semua. Ya, dan malah Pak Mul berkata, saya mimpi waktu itu, dia belum cerita, terbangun. Dia berkata, saya diajak Sesteni ke Purwokerto dengan Alfred untuk mengantar Om Tommy yang meninggal. Dia lagi tidur saudara, tengah malam dibangun. Lalu istrinya berkata, Pak jangan kaget ya, Om Tommy sudah tidak ada. Saudara, bayangkan secara manusia saya dikasih ketenangan yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang ada di dalam hidup saya nggak mungkin bisa ngatur pemakamannya begini, lalu bisa ngatur hubungi perwil, nggak mungkin saudara. Saya sendiri dengan anak saya, di situ Tuhan berkarya. Bukan karena saya bisa, enggak, saya tidak mampu, saya manusia yang lemah, tetapi Tuhan baik dan dia berkata, Bu, tolong bawain baju, jas yang mau dipakai. Saya cari dengan lemas sih saudara, karena itu pas saya lagi sesak napasnya ya, lagi panasnya agak tinggi. Saya berkata, saya nggak apa-apa dokter, enggak, tengah malam gini jam 12 ini nggak apa-apa di rumah sakit. Jadi saya rundingan dengan bagian kematian, saya titip uang, semuanya saudara. Kalau saya tidak ada Tuhan di dalam hidup saya, tidak mungkin saya bisa melakukannya. Ketidakmampuan kita menuntun kita kepada Kristus. Saya percaya yang menggerakkan saya bukan pribadi saya, tapi Tuhan. Ya, saya tidak bisa menghubungi keluarga saya untuk dia datang, tidak ada. Kenapa? Karena mereka di sana takut juga untuk ke sini, saudara. Dan saya hanya dengan anak saya. Dan di saat itu, ya, saya berserah kepada Tuhan dan saya berkata, tolong datang ke sini. Doakan saja pemakaman itu, karena jam 3 harus keluar. Jam 3 pagi, bisa gak jam 7? Gak bisa. Jam 3 pagi harus sudah keluar. Saudara bayangkan, luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan saya. Juga di dalam 2 Tawarik 12 ayat 5 dan 7. Di dalam 2 Tawarik dikatakan Tuhan, Raja Rehabeam diserahkan kepada Raja Sisak. Tapi kalau pada saat dia berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dia melihat pertolongan Tuhan terjadi. 2 Tawarik 12 ayat 5-7. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dengan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubungan dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dari kehangatan murkaku. Tidak akan, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Walaupun mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan karena saudara mulai sombong, mulai melupakan Tuhan. Tetapi dikala saudara datang dan merendahkan diri kepada Tuhan, Dia kembali memulihkan keadaan kita. Kalau saudara ingin dipulihkan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan dengan jelas. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam
kesesakan sangat terbukti. Pada saat-saat seperti itu, siapa yang bisa menolong kita? Saudara kita nggak bisa harapkan. Kerabat kita tidak bisa harapkan. Kenalan kita tidak bisa harapkan. Orang yang punya uang, ya, yang pingin untuk bisa pakai ventilator, mereka berani bayar mahal. Tidak ada yang bisa membeli semua rumah sakit full. Tetapi kalau saudara merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, uang seakan-akan tidak berarti untuk menebus nyawa kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, kita akan melihat, dikatakan dengan jelas, kekuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Allah itu bagi kita, dikatakan dengan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia adalah tempat perlindungan kita. Yang terakhir, bersama Yesus kita jadi kuat. Ya, bersama Yesus kita jadi kuat. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Kalau saya nggak tahu saudara datang dengan apa saat ini, tapi percayalah Tuhan sanggup menolong kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Kalau saudara melihat di situ, di mana ya jawabnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 16, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung-gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pada saat itu mereka sedang dikepung oleh pasukan Aram. Karena selalu membocorkan rencana penyerbuan ke Israel, ya, sehingga dikatakan siapa yang menjadi mata-mata di sini? Elisa lah yang selalu memberitahukan kepada raja apa yang akan kita lakukan. Lalu Elisa dikepung, bujangnya Gehazi menjadi ketakutan. Wah, celaka kita. Dan saat ini mungkin saudara sedang merasa terkepung kena hutang, kena penderitaan, kena masalah. Saudara berkata, celakalah aku. Tetapi saudara berdoalah kepada Tuhan. Kalau saudara saat berdoa, Tuhan membuka mata hatimu yang menyertai kita lebih banyak daripada tentara yang mengepung Elisa. Di situ hatinya terbuka. Kita mengenal Allah secara pribadi. Mazmur 118 ayat 4 dan 5. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan, yaitu kekuatanku dan mazmurku. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Ya saudara, kalau di tengah-tengah ketidakberdayaan, karena mungkin kesulitan ekonomi, karena sakit penyakit, karena masalah-masalah yang luar biasa, datanglah kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Dia sanggup menolong kita. Kesimpulan kekuatan Allah di dalam ketidakmampuan kita. Ketidakmampuan atau kelemahan kita menjadikan kita rendah hati. Ketidakmampuan kita menuntun kita mengenal Kristus. Bersama Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan besar bersama Allah. Kita menjadi kuat. Apapun pergumulanmu yang datang pagi ini, Dia sanggup menolong engkau dan saya. Amin. Saya undang pemain musik. Dan singer. Kita nyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib. Ku percaya
janjimu ajaib terukir. Mari berdiri bersama saudara. Janjimu ajaib. Saudara yang sedang mengalami pergumulan, nyanyi dengan iman, angkat tanganmu ke atas dan kan Tuhan. Saudara berkata, Tuhan aku percaya janjimu ajaib di dalam kehidupan. Dia ada di sini, dia mau menolong saya dan saudara. Hanya Dia segalanya bagimu.
ajaib, saya mohon dengan hormat Bapak Alka Embang mau berdoa untuk firman Tuhan. Dan kita semua yang hadir, yang membutuhkan pertolongan, yang sudah mengangkat tangan, kita membutuhkan Tuhan. Kami menyadari akan segala kelemahan kami. Kami menyadari akan segala kekurangan kami. Kami menyadari akan ketidakmampuan kami. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Dan kami juga menyadari ada pribadi yang mengasihi kami, yang punya kemampuan yang tidak terbatas, yaitu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Engkau kembali menguatkan kami, menyadarkan kami, supaya kami tidak sombong, supaya kami tidak congkak, supaya kami tidak tinggi hati ketika kami berhasil dalam seluruh hidup kami. Ketika kami merasa bahwa kami memiliki segalanya, Engkau menyadarkan kami semua keberhasilan itu, semua yang kami punya itu datang dari Engkau. Jikalau bukan Engkau yang memberi, kami gak dapat apa-apa Tuhan. Kami gak punya apa-apa. Lihatlah kami yang berdiri di hadapan Engkau. Kami hanyalah debu saja. Biarlah kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Supaya kami ditinggikan oleh Engkau. Supaya kami hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, bukan di dalam kebenaran kami sendiri, bukan di dalam cara pandang kami sendiri, tetapi kami hidup seperti yang Engkau mau. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami selalu mendapatkan kekuatan dari Engkau ketika kami lemah. Biarlah kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam kami ketika kami lemah, sehingga Engkaulah yang dipermuliakan, nama Yesuslah yang ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini diri kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berkati Ibu Gembala yang sudah jadi berkat untuk kami hari ini. Berkati pelayanannya Bapa, berkati hidupnya Bapa. Tiap-tiap hari Engkau pegang tangannya, supaya hamba-Mu ini terus menerus hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan yang sempurna, dan melakukan seluruh pelayanannya dengan hatinya yang penuh kasih kepadamu.
Berkati semua rencana pelayanan untuk gereja kami, baik di Puri ini maupun di Pekunden, supaya semuanya hanya untuk kemuliaan Engkau Bapa. Berkati anaknya Alfreds, berkati rencana mereka ke depan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah pujian kami, inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan. Di dalam kelemahan kita, kuasa-Mu jadi sempurna. Kalau kita mau berserah di dalam kekuatan Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bersama jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang pada siang hari ini sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberkati kita semua. Doa kami Tuhan memberkati pelayanan Ibu, memberkati keluarga Ibu, memberkati segala kerinduan dan apa yang menjadi kerinduan Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati, itulah yang menjadi doa kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kalau siang hari ini kita akan menyimak beberapa pengumuman untuk ibadah kita seminggu ke depan ini. Nanti sore masih ada ibadah di Pekunden Dalam jam 5 sore. Dan untuk hari Senin besok ada ibadah WPI ini ke jam 5:30 sore di tempat ini. Kami atas nama pengurus mengundang untuk semua kaum wanita ya, bukan hanya ibu-ibu. WPI itu Wanita Battle Indonesia. Jadi saya mengundang semua untuk kaum wanita di tempat ini bisa hadir untuk ibadah WP ini ke jam 5:30 sore. Hari Jumat di Pekunden juga ada ibadah WPI Hana jam 5 sore. Bagi ibu-ibu yang mungkin ada dekat di Pekunden bisa hadir juga. Hari Jumat ibadah WPI Hana jam 5 sore di Pekunden. Untuk hari Sabtu ada ibadah youth. Ini saya senantiasa dititipi pengumuman ya, berupa surat cinta dari youth kepada teman-temannya di tempat ini. Saya akan bacakan karena ini amanah ya, harus dibacakan katanya. Ada titipan surat dari pengurus youth. Salam teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Lantas, siapa sajakah sesama kita manusia menurut Alkitab? Ada di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sama dengan tema ibadah Yud minggu depan, seperti apa? So, jangan lupa datang ya. Hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 jam 5:30 di Pekunden Dalam nomor 29 di Gereja Pekunden Dalam ya, dengan tema Siapakah Sesamamu, pembicara Bapak Alka Embang. Jangan lupa datang ya, wajib patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Sampai jumpa minggu depan Besti, Tuhan memberkati. Wah, saya kayak anak muda ya, dikasih surat harus membacakan yang ini loh tante ya, pakai bahasa Inggris so ya. Saya bilang sama Pet ya, ini tadi
pengumuman dari kaum muda. Saya juga mengundang untuk kaum muda yang ada di tempat ini untuk bisa hadir besok Sabtu di Pekunden Dalam dengan tema siapakah sesamamu, ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Untuk petugas mohon mempersiapkan diri, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kasih anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Untuk segala perkara yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami dan boleh kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami lemah Tuhan dalam menjalankan segala tugas kami, menjalankan apapun yang dapat kami kerjakan, tapi kami percaya Engkau senantiasa memberi kekuatan kepada kami, Engkau memampukan kami, Engkau yang akan terus menuntun dan memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat Ibu Gembala yang Tuhan sudah pakai untuk memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan buat Ibu Gembala. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarga bersama putranya Afid. Tuhan memberkati senantiasa dengan kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan yang limpah dalam kehidupannya. Memberkati putranya Afid, semua dalam rancangan dan rencana-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur pada siang hari ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan persembahan kami, supaya persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kebaktian kita pada siang hari ini, kita akan terus dukung doa untuk Ibu Gembala dan seluruh aktivis yang ada di tempat ini untuk senantiasa bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Juga kita akan terus dukung doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, dimanapun mereka berbaring sakit, Tuhan yang akan melawat dan menjamah mereka. Kita bangkit berdiri bersama, kita akhiri kebaktian kita dengan pujian. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, hanya dekat kepadamu ada ketenangan dalam hidup. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar.
firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Jerry Makingkung ya. Kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang merayakan ulang tahun selama 1 minggu ini. Doa kami Tuhan memberkati, panjang umur, sehat dan sukses bersama saudara semua ya. Dan bulan November ada 2 yang menikah ya saudara, baik dari Pekunden maupun di Puri. Kita doakan supaya boleh berjalan dengan lancar segala sesuatunya. Dan saya rindu sebetulnya bagaimana dikatakan Pak Pendi untuk mengadakan doa hari Sabtu ya, mungkin doa puasa. Tetapi kelihatannya pemain musiknya agak kurang banyak. Pengerja kita 2 yang bermain musik sudah tidak ada bersama dengan kita. Ya memang saya berdoa kalau Tuhan kirim orang-orang yang loyal, yang setia ya, yang memang yang mungkin tidak itu, jadi saat ini belum ada. Dan juga kita harus lebih hati-hati karena saya dapat kiriman juga bahwa COVID tipe apa yang baru itu sudah masuk Bali. Ya dia hanya berjalannya diare, kemarin saya diare 10 hari, lumayan juga saudara. Diare dan kemudian beberapa hari dicek paru-paru sudah 1, 2 atau 3 hari dia sudah enggak ada ya, cukup ganas juga. Tetap kita harus jaga prokes, protokol kesehatan kita jaga dalam mungkin sekarang sudah agak longgar, tidak saudara, di Jakarta sudah mulai tinggi lagi. Karena itu ya kita berdoa supaya semuanya boleh kembali terkontrol ya, juga aman ya, kita boleh tetap beribadah dengan leluasa tetapi tetap menjaga kesehatan. Juga itu mungkin kegiatan-kegiatan kita belum sepenuhnya full ya, karena masih ada ini ada berita lagi, ini naik lagi, jadi saya masih ulur maju mundur juga sebab Eli yang biasa main musik mungkin dia harus ikut diklat juga, waktunya belum ada ya. Kita berdoa saja biar kehendak Tuhan sendiri yang jadi. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, musik, WL, Tuhan singer, pembaca warta, penerima tamu, kolektan Tuhan, semua yang terlibat pelayanan, berkati kami semua Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu, tambahkan hikmat urapan baru kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami percaya yang datang pagi ini dengan sakit, pulang dengan kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang putus asa ada pengharapan baru. Kami terus berdoa untuk rumah tangga daripada anak-anak-Mu dipulihkan, biar kasih-Mu kembali mengikat mereka untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan Engkau dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belum memiliki pasangan hidup, Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka, sehingga kami boleh melihat campur tangan-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak meninggalkan iman mereka karena pasangan hidup, tetapi Engkau menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, untuk jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Ilahi, Engkau jamah kandungan mereka, bukakan Tuhan. Jika Engkau menolong Hana, Engkau menolong Sarah, Engkau pun sanggup menolong anak-anak-Mu yang merindukan keturunan di dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka, ajar mereka sabar dan menantikan jawaban doa yang daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk Meris Tuhan, kami berdoa untuk Jingjing yang sedang menantikan kelahiran bayinya, untuk Retno maupun Ega Tuhan, Engkau jamah biar bayi itu bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu, tiba pada saatnya mereka boleh melahirkan dengan selamat. Kami berdoa untuk anak-anak yang sakit, kami membawa Ibu Posma yang kesehatannya terganggu, Engkau jamah, Engkau pulihkan Bapak Budiono Hadi Pranoto, Engkau jamah keluarga Bapak Joko, Ibu Kanti Majulan yang saat-saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan. Kami juga bersyukur Engkau sudah menjamah Bapak Iwan, sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan kepadanya supaya dia boleh bebas dalam beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melihat persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Mungkin mereka memberi dari segala kelebihan mereka, kekurangan mereka. Engkau Allah yang kaya, yang sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas kehidupan kami. Biar Maleakhi 11
tergenapi. Engkau menghalau belalang-belalang pelahal. Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas rumah tangga daripada setiap anak-anak-Mu, karena mereka belajar mengembalikan milik-Mu. Engkau berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian daripada seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah. Oh Tuhan, Engkau mencukupkan dana biayanya. Engkau tolong mereka semua Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur jika sampai saat ini kami boleh leluasa. Tuhan, Engkau jamah, Engkau bungkus Tuhan, Engkau hancurkan virus-virus yang bukan daripada Engkau, yang coba kembali mau menghambat umat-Mu untuk beribadah. Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia dalam penyertaan-Mu. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dengan roh hikmat. Gubernur, wali kota, sampai RT dan lurah, Engkau juga memakai mereka. Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa kami, memberikan roh hikmat sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa lain, karena Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami pulang, Engkau juga menyertai hidup kami, memberkati kami semua Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami. Karena itu angkat kedua tangan-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau. Dengan panjang umur engkau bisa menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan